Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki materi yang ke-21 di mana kita akan mempelajari mengenai badal. Apa itu badal? Badal itu adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya untuk menggantikan, menjelaskan atau memperinci kata yang diikuti baik sebagian atau seluruhnya. Nah, sebagai contoh untuk mempermudah pemahaman, saya munculkan sebuah kalimat, telah hadir Presiden Prabowo. Nah, kalau kita menyebutkan telah hadir Presiden, sejatinya kita sudah paham bahwa yang dimaksud adalah Prabowo. Nah, demikian juga ketika dikatakan telah hadir Prabowo, maka secara otomatis kita pun paham bahwa yang hadir itu adalah Presiden. Nah, jadi Presiden dan Prabowo itu bisa saling menggantikan. Nah, itulah yang disebut sebagai badal. Nah, di dalam bahasa Arab ya ada contoh seperti ini. Qala Muhammadun Rasulullah. Telah berkata Muhammad utusan Allah. Nah, Muhammad di sini ini kan posisinya sebagai fa'il. Kemudian Rasul inilah yang disebut sebagai badal. Jadi ketika kita katakan qala Muhammadun, ya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, berarti telah berkata Nabi Muhammad. Nah, sama juga ketika kita katakan qala Rasulullah, berarti yang dimaksud Rasul di situ adalah Muhammad. Nah, maka di sini kita lihat kata Rasul itu menjadi badal, ya sebagai pengganti di sini. Sementara Muhammad disebut mubdal minhu. Nah, ini pengertian dari badal. Nah, kemudian secara i'rab, badal ini memiliki i'rab yang sama dengan mubdal minhunya. Ya, jadi kalau mubdal minhunya dibaca rofa, maka badalnya pun dibaca rofa. Kalau mubdal minhunya dibaca jar, maka badalnya pun dibaca jar. Selanjutnya, badal itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang disebut sebagai badal kullu min kulli. Artinya badal menggantikan seluruh mubdal minhu secara utuh. Contohnya kita ambil dari contoh yang tadi di atas. Qala Muhammadun Rasulullah. Telah berkata Muhammad utusan Allah. Nah, Muhammadun di sini ini kan sebagai fa'il. Karena dia fa'il maka dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Nah, sedangkan Rasul, nah ini Rasul adalah badal kullu min kulli. Karena sepenuhnya bisa menggantikan kata Muhammad. Jadi seandainya Muhammad di situ kita hapuskan, pemahamannya akan sama. Qala Rasulullah, telah berkata utusan Allah. Ya, dengan qala Muhammad, yang mana yang dimaksud di sini Muhammad adalah Nabi Muhammad, maka maknanya akan sama. Nah, maka Rasul di sini sebagai badal dari Muhammad, karena sebagai badal maka i'rabnya sama dengan kata Muhammad, sama-sama dibaca rofa. Nah, kemudian pembagian badal yang kedua adalah badal ba'du min kulli. Artinya badal itu menggantikan sebagian dari mubdal minhu. Nah, sebagai contoh di sini akatur raghifa nisfahu. Aku telah memakan roti sebagiannya. Nah, di sini ada kata ar-raghifa. Raghifa di sini ini sebagai maf'ul bih. Ya, kita memang belum belajar ya. Tapi ya terima saja dulu bahwa raghifa di sini ini sebagai maf'ul bih alias objek yang dibaca nasab. Nah, jadi aku telah memakan roti itu. Nah, di sini ada nisfahu. Nisfahu ini artinya sebagiannya. Nah, jadi nisfahu di sini menjadi badal untuk apa? Untuk menjelaskan raghif bahwa yang dimakan itu tidak seluruhnya, melainkan sebagiannya. Karena nisfa ini adalah sebagai badal, sementara badal itu i'rabnya harus sama dengan mubdal minhu, maka mubdal minhu-nya dibaca nasab, maka nisfanya juga sebagai badal dibaca nasab. Nah, kemudian yang ketiga, badal itu ada yang disebut badal istimal, yaitu badal yang menggantikan sesuatu dari mubdal minhu yang bukan secara fisik.
Sebagai contoh, di sini ada kalimat a'jabani thalibu akhlaquhu. Telah membuatku kagum murid itu akhlaknya. Nah, di sini ada at-thalibu. Dia berposisi sebagai fa'il. Karena fa'il dia dibaca rofa. Nah, sementara akhlaquhu ini, akhlak ya di situ, ini sebagai badal untuk menjelaskan apa? Bahwa yang membuat kagum itu adalah akhlaknya. Nah, sementara kan akhlak itu sesuatu yang tidak terindra secara fisik. Artinya dia sifatnya tidak terindra, sebagaimana di sini ada roti ya, dan juga orang nih Muhammad. Ya. Jadi sekali lagi pemahamannya adalah kalau yang istimal ini, badal ini menunjukkan atau menjelaskan sesuatu yang bukan fisik. Ya. Jadi a'jabani thalibu akhlaquhu. Telah membuatku kagum murid itu. Nah, ternyata dijelaskan akhlaknya. Maka kata akhlak di sini dia sebagai badal, karena sebagai badal i'rabnya harus sama dengan mubdal minhu, maka mubdal minhu-nya dibaca rofa, badalnya pun harus dibaca rofa. Selanjutnya yang keempat, badal itu ada yang disebut badal ghalat, yaitu badal yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam penyebutan mubdal minhu. Ya, sebagai contoh di sini ada kalimat ra'aitu Aliyan Zaidan. Aku telah melihat Ali Zaidan. Nah, jadi ada dua nama di sini. Jadi gampangnya gini. Badal ghalat itu adalah untuk mengkoreksi kekeliruan ketika kita menyebutkan. Contoh, ini orang mengatakan aku telah melihat Ali. Ternyata setelah orang itu mendekat ya, bukan si Ali tapi Zaid. Maka dia sebutkan ra'aitu Aliyan Zaidan. Maka Aliyan di sini sebagai objek ya, sebagai maf'ul, dia dibaca nasab. Nah, sementara Zaidan di sini sebagai badal ghalat tadi. Nah, karena badal ini beri'rab harus sama dengan mubdal minhu, maka Zaidan juga dibaca sebagai nasab. Selanjutnya saya akan berikan beberapa contoh dari Al-Qur'an. Yang pertama berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fokus pelajaran kita ada di kata lillahi. Lillahi di sini ini kan dia jar majrur ya. Tanda jarnya itu adalah kasroh. Nah, sementara Rabbi ini adalah badal. Jadi badal dari kata Allah. Nah, sehingga karena dia badal, maka i'rabnya mengikuti mubdal minhu. Dalam hal ini adalah Allah yang dibaca jar. Sehingga Rabbi juga dibaca jar. Nah, ini contoh badal yang pertama, yaitu badal kullu min kulli. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Nah, kita fokus ke kata as-sirata al-mustaqima. Nah, as-sirata di situ ini adalah sebagai mubdal minhu yang dimana i'rabnya adalah nasab. Kemudian sirata itu adalah badal dari kata sirat yang pertama. Karena dia badal, maka i'rabnya harus sama dengan mubdal minhunya, yaitu sama-sama dibaca nasab. Nah, itulah penjelasan mengenai berbagai macam badal. Mudah-mudahan bisa difahami. Seperti biasa, kalau belum bisa memahami sepenuhnya dengan satu kali menonton, maka silahkan diulang beberapa kali, perlahan dicatat, sehingga mudah-mudahan dengan demikian pemahamannya bisa semakin mantap. Dan untuk tugas pelajaran kali ini, silahkan mencari satu saja contoh badal di dalam Al-Quran ya. Baik badal kullu min kulli, badal ba'du min kulli, badal istimal, badal ghalat. Yang penting badal, silahkan dicatat, difotokan, lalu kemudian dikirimkan di grup.